Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Ferni dari Universitas Bina Sarana Informatika dengan nomor induk mahasiswa 221803445 dari kelas 224D01. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS saya dalam mata kuliah Aplikasi Komputer Bisnis dengan mengerjakan tentang surat perintah perjalanan dinas dan surat tugas. Di sini yang pertama itu ada data utama, kita isi kop 1-nya dengan Bellingcat Gundaling. Kop 2 ada layanan cetak 1 atap. Lalu nama departemennya kita isi Departemen Humas. Alamatnya kita isi yaitu alamat perusahaannya di Jalan KP Curug nomor 441, Pakansari, Cibinong, Jawa Barat dengan kode pos 16915. Setelah kita isi alamat, kita isi penanggung jawabnya itu Raka Andika, kita isi nik penanggung jawabnya. Lalu nomor surat SPPD depannya 505, nomor surat tugas depannya 501, tempat surat di Cibinong, Kabupaten Bogor. Lalu setelah kita ngisi data utama, kita isi data master. Di sini ada membuat atau maksud dari perjalanan dinas. Yang pertama itu ada kunjungan kerja. Yang kedua itu kita isi pelatihan dinas. Yang ketiga kita isi presentasi kegiatan. Lalu kita isi juga pembuatan brosur. Lanjut lagi kita isi dengan membuat iklan. Kita isi pameran, seminar, workshop, dan kita isi lanjut kita isi di sini CSR. Lalu di sini ada tujuan keberangkatan itu tujuannya mau kemana. Yang pertama kita masukin Hotel Marian Bali, kita isi. Lalu di sini kita isi juga ke gedung kesenian. Kita tambahkan lagi tujuannya ke gedung pemuda. Kita tambahkan lagi itu CV Garuda Sejahtera. Lalu di sini kita akan mengisi jabatan. Nah, jabatan itu di sini kita isi direktur, ada staf administrasi, ada supervisor dan manajer. Lalu di sini ada pangkat atau golongannya itu kita isi yang pertama itu deputi general manager. Lalu di sini kita isi juga general manager. Terus lalu senior manager, ada junior manager. Terus ada senior staff administrasi, ada junior staff administrasi. Lalu ada senior manager, ada junior manager. Setelah kita mengisi data master, kita masukkan data personil. Yang pertama kita masukkan nama Raka Andika, NIP-nya kita masukin. Lalu pangkat atau golongannya juga kita masukin yaitu Deputi General Manager. Jabatannya itu sebagai direktur. Lalu yang kedua kita tulis nama Risma Ferni. NIP-nya itu kita masukkan juga. Lalu di sini kita masukkan juga golongan atau pangkatnya. Lalu jabatannya juga kita masukin. Tapi kita cek dulu ke data master. Di sini kita ubah, yaitu kita ubahnya itu senior administrasinya itu kita hapus. Nah, ini kita hapus. Setelah kita hapus juga administrasinya karena di sini adanya seperti ini. Lalu yang ketiga itu ada Louis Jody, kita masukkan juga NIP-nya. Lalu kita masukkan juga pangkatnya
sebagai general manager, jabatannya sebagai manager. Setelah masuk ke data personil, kita lalu ke input data. Yang pertama itu kita masukkan nomor suratnya. Yang pertama, nomor suratnya itu 101. Tapi kita atur dulu biar supaya bisa dimasukkan nomor suratnya. Ya. Terus kita masukkan tanggalnya itu tanggal 15 Juni 2020. Namanya yang pertama itu Risma Ferni. Maksudnya itu sebagai maksud tujuan perjalanan dinasnya itu pembuatan brosur. Angkutannya oleh pesawat. Tujuannya ke Hotel Marian Bali. Tanggal berangkatnya itu 15 Juni 2020. Waktu keberangkatannya itu pukul 18.00. Kadang nggak bisa, kita ke data. Ke data itu ke validation data. Kita atur dulu supaya kita bisa memasukkan waktu keberangkatan atau jamnya. Kita atur di data di validation. Waktu keberangkatannya itu pukul 18.00. Ya, lalu tanggal kembalinya itu tanggal 18 Juni 2020. Lalu pengikutnya itu ada Louis Jody. Setelah kita menulis ke input data, kita cek ke SPPD. Nah, karena ini belum terganti, kita ganti dulu nomor suratnya, tadi kan 101. Nah, setelah kita ganti, keluar namanya siapa, pangkatnya apa, jabatan apa, maksud tujuan dinasnya apa, angkutannya pakai apa, departemennya apa, semuanya keluar setelah tadi nomor suratnya kita masukkan. Setelah itu, kita akan ke surat tugas perintah. Nah, di sini manajernya udah ada. Lalu kita ke surat tugas. Surat tugasnya juga udah keluar semua, sudah terisi dengan otomatis yang tadi data kita masukkan. Ini pengikut, tadi pemegang surat. Lalu ke SPPD-nya lagi. Nah, untuk ganti picture-nya itu kita tag picture, kita masukkan logo perusahaannya. Nah, kita ganti nih logonya dengan logo perusahaan yang kita punya. Kita tag picture, lalu pilih picture-nya, diatur posisinya. Nah, setelah kita masukkan logo, kita ke surat tugas lagi, kita ganti juga logonya supaya sama. Di tag picture lagi, terus pilih gambarnya. Lalu kita susun gambarnya sesuai yang sudah disediakan. Nah, kita sudah mengisi data utama, kita mengisi data master, data personil, terus input data, terus ke SPPD, surat tugas, semuanya sudah kita isi. Jadi nanti setelah ini bisa langsung di print, kita tidak usah repot-repot lagi membuat surat karena kita sudah menggunakan aplikasi ini. Jadi terima kasih buat yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Ferni dari Universitas Bina Sarana Informatika dengan nomor induk mahasiswa 2218035 dari kelas 224D01. Untuk pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas ujian akhir semester saya di mata kuliah aplikasi komputer bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek saya, yaitu tentang pembuatan brosur. Kita lanjut aja ya. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian brosur. Brosur merupakan salah satu media yang digunakan untuk dapat menyampaikan promosi. Brosur ini berfungsi memberikan informasi produk yang ditawarkan kepada calon konsumen. Brosur atau pamflet membuat informasi atau penjelasan tentang suatu produk, layanan, fasilitas umum, profil perusahaan, sekolah, atau dimaksudkan sebagai sarana periklanan. Informasi dalam brosur ditulis dalam bahasa yang ringkas dan dimaksudkan mudah dipahami dalam waktu yang singkat.
Brosur juga didesain agar menarik perhatian dan dicetak di atas kertas yang baik dalam usaha membangun citra yang baik terhadap layanan atau produk tersebut. Menurut definisi UNESCO, brosur merupakan terbitan tidak berkala yang tidak dijilid lengkap dalam kurung dalam satu terbitan, mempunyai paling sedikit 5 halaman, namun tetapi tidak lebih dari 48 halaman di luar perhitungan sampul. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi brosur, tujuan brosur, ciri-ciri brosur, jenis-jenis brosur, kelebihan dan kekurangan brosur, contoh brosur, dan cara membuat brosur. Saya akan menjelaskan tentang fungsi brosur. Fungsi brosur yang pertama itu untuk menginformasikan kepada para konsumen potensial yang berhubungan dengan perusahaan atau juga produk atau layanan yang akan ditawarkan. Yang kedua sebagai alat iklan ataupun alat promosi yang menarik serta juga memungkinkan untuk mempromosikan satu atau lebih dari produk atau juga jasa. Yang ketiga, untuk mempertahankan kriteria maupun konsep yang sama dengan melalui semua brosur perusahaan atau produk atau layanan yang dimiliki. Di sini ada tujuan brosur. Tujuan brosur yang pertama sebagai media informasi, yang kedua sebagai media promosi, yang ketiga ada untuk meningkatkan suatu produk, yang keempat ada untuk menampilkan identitas suatu produk. Di sini juga ada nih ciri-ciri dari brosur. Nah, ciri-cirinya yang pertama itu umumnya mempunyai pesan yang tunggal, bertujuan untuk dapat menginformasikan, mengedukasi, serta juga membujuk atau juga mempengaruhi. Lalu ada orang atau pelanggan untuk membeli maupun mengadopsi pesan yang disampaikan, hanya sekali diterbitkan, lalu dibuatkan semenarik mungkin supaya menarik perhatian publik, didistribusikan dengan secara tersendiri oleh pembuat brosur tersebut, memiliki desain yang menarik serta juga yang jelas isinya, dibuat semenarik mungkin agar menarik perhatian publik. Nah, di sini juga ada jenis-jenis brosur. Jenis-jenis brosur itu ada 5. Ada brosur, ada leaflet, ada booklet, ada poster, ada folder. Kalau brosur itu dibedakannya jenis lainnya berdasarkan lipatannya, ada yang 1 lipatan atau bahkan lebih. Yang kedua itu ada leaflet, yaitu merupakan bentuk desain tradisional promosi dan periklanan. Dalam periklanan berikutnya, meskipun media elektronik mendominasi, penggunaan leaflet sebagai media periklanan dianggap masih relevan seperti sebelumnya. Kalau booklet itu dapat menyajikan lebih banyak informasi dibandingkan leaflet karena secara fisik jumlah halaman lebih banyak. Biasanya booklet banyak digunakan untuk menyampaikan informasi perusahaan atau company profile. Lalu ada poster. Poster biasanya menyediakan informasi singkat tentang produk atau jasa. Disebut informasi singkat karena ruang yang terbatas. Tujuannya untuk menarik perhatian dan memancing rasa penasaran khalayak. Lalu yang kelima ada folder. Folder merupakan gabungan dari brosur, leaflet, dan booklet. Bentuknya sendiri seperti map, di mana pada bagian dalamnya terbentuk kantung dan menyimpan aneka berkas atau lembaran-lembaran. Nah, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari brosur. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari brosur. Kelebihan brosur itu pesan-pesan yang disampaikan dapat menyangkau khalayak dengan jumlah banyak sesuai dengan jumlah brosur yang dicetak dan disebarkan kepada khalayak. Yang kedua, bila ada kesempatan, penyebaran brosur punya cukup waktu untuk menjelaskan materi dalam brosur secara detail kepada khalayak. Khalayak punya kesempatan untuk bertanya dan mendapatkan jawaban langsung mengenai segala hal yang berkaitan dengan isi brosur dari penyebar brosur. Lalu yang keempat ada pelaku promosi. Dalam hal ini penyebar brosur dapat melihat langsung kondisi emosi psikologis khalayak, sehingga bila ada kesempatan pelaku promosi dapat menambah atau mengubah cara penyampaian pesan dalam seketika. Lalu yang kelima ada pelaku promosi. Penyebar brosur dapat dengan mudah mendapatkan khalayak calon konsumer yang potensial. Lalu selain ada kelebihan, di sini juga ada kekurangan dari brosur. Kekurangannya itu dalam penyebarannya sangat tergantung pada jumlah tenaga penyebar, sehingga kerap hanya sanggup menyentuh sedikit khalayak dalam satu waktu. Seandainya ada kesempatan untuk menambah atau mengubah cara penyampaian pesan, prosesnya sangat bergantung pada kemampuan penyebar brosur dalam memperkuat persuasi dan penyampaian informasi yang ada dalam brosur. Yang ketiga, tak semua khalayak mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari penyebar brosur. Namun,
Kelemahan-kelemahan tersebut dapat diatasi dengan penelitian tentang konsumen. Penelitian dapat mengidentifikasi khalayak yang potensial, menemukan unsur apa yang mungkin bisa mempengaruhi khalayak, dan bagaimana bentuk pesan terbaik untuk mempengaruhi khalayak. Di sini saya akan menampilkan beberapa brosur. Yang pertama ada brosur makanan, brosur minuman, brosur wisata, brosur kesehatan, brosur majalah, dan brosur sekolah. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara membuat brosur, tetapi media untuk pembuatan brosur itu sendiri sangat banyak. Di handphone pun bisa menggunakan aplikasi untuk pembuatan brosur. Sini ada cara metode menggunakan desain atau template brosur. Cara-caranya itu yang pertama kita buka Microsoft Word, lalu titikkan brosur pada bilah pencarian yang ada di atas jendela program, kemudian tekan tombol enter, lalu pilih desain brosur, klik tombol create yaitu untuk membuat brosur, lalu masukkan informasi pada brosur. Nah, kita mulai desain nih. Lalu ya udah, kalau udah selesai kita desain brosur, kita langsung bisa save as atau save di Windows kalian masing-masing. Yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembuatan brosur secara manual atau dari awal. Yang pertama itu kita buka Microsoft Word, kita klik blank dokumen, lalu kita klik tab layout, lalu klik margins, klik custom margins, itu kita mengatur pinggir-pinggirannya, lalu turunkan setiap margin, lalu kita ubah jadi landscape, klik OK. Ya udah, habis itu kita desain. Setelah desain, kita bisa langsung save pengerjaan kita deh. Selesai. Sekian presentasi tugas ujian akhir semester saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.